Baik, selamat datang di pembahasan forensik dan bioetik. Kita mulai saja. Nomor 1, dilaporkan adanya mayat laki-laki di sebuah kosan. Dilakukan pemeriksaan terhadap mayat tersebut pada hari Senin jam 12.00 sampai 15.00 waktu Indonesia Barat. Pada pemeriksaan didapatkan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan. Kaku otot hampir di semua sendi kecuali jari tangan dan kaki, dan adanya warna kuning kehijauan di perut bagian kanan bawah. Diperkirakan waktu kematian korban berkisar pada, jadi jawabannya Minggu jam 00 sampai 12.00. Nah, jadi ini yang perlu kita ketahui adalah tanda pasti kematian. Yang pertama ada lebam mayat. Nah, lebam mayat ini atau nama lainnya rigor mortis muncul sejak 30 menit sampai 2 jam postmortem. Itu pertama kali muncul, bisa 30 menit, bisa 1 jam, bisa 2 jam. Nah, setelah muncul lebam ini, dia kalau kita tekan dia akan menghilang sampai sekitar 2-8 jam. Jadi meski muncul 30 menit, tapi setelah 2 jam kita tekan masih menghilang, sampai setelah 7 jam kita tekan masih menghilang. Nah, lebam ini dia akan menetap setelah 8-12 jam. Nah, kalau kita lihat pada soal, didapatkan lebam mayat yang tidak hilang dengan penekanan, artinya dia setelah 8-12 jam, lebih dari 8-12 jam. Selanjutnya kaku mayat, itu muncul 2 jam postmortem, mulai dari sendi-sendi yang kecil menyebar ke sendi-sendi yang besar. Sendi-sendi kecil itu jari-jari tangan, biasanya paling cepat dia kaku. Kalau dia 2-12 jam atau di bawah 12 jam itu kaku tapi masih bisa dilawan. Dan setelah 12 jam itu akan lengkap, seluruh tubuh akan kaku, menghilang, artinya mayatnya nggak kaku, udah lemas lagi. Itu lebih dari 24 jam. Kalau mulai pembusukan itu setelah 24 jam. Nah, awal mula pembusukan itu di perut kanan bawah seperti appendicitis ya. Jadi kalau kita terapkan pada soal, dapatkan lebam mayat tidak hilang dengan penekanan, artinya lebih dari 8-12 jam. Kaku otot hampir di semua sendi, artinya setelah 12 jam, kecuali jari tangan dan kaki. Nah, adanya warna kuning kehijauan di perut bagian kanan bawah, itu artinya dia itu muncul setelah 24 jam. Kalau kita telisik lebih dalam lagi, kaku otot pada semua sendi, itu artinya lebih dari 12 jam kan. Nah, kecuali jari tangan dan kaki, dimana kalau kita pikir-pikir, jari tangan dan kaki itu adalah yang pertama kali kaku. Ketika jari tangan dan kaki tidak kaku tapi semua kaku, siku misalnya, siku kaku, lutut kaku tapi jari-jarinya nggak kaku, artinya dia sudah memulai relaksasi, yaitu pada bagian yang menghilang setelah 24 jam sesuai dengan urutan muncul, karena muncul pertama pada jari kaki, menghilang pertama pada jari-jari, nggak cuma kaki sih, jari tangan dan kaki, jari-jari. Nah, jadi artinya dia itu meninggal lebih dari 24 jam. Nah, kalau kita lihat lagi, ini hari Senin jam 12 siang. Kalau 24 jam berarti Minggu jam 12 siang, karena dia lebih dari setelah 24 jam ya. Artinya lebih dari 24 jam, artinya dari 00 sampai jam 12. Ini 24 jam, ini 36 jam. Jadi 24 sampai 36 jam saat dilakukan pemeriksaan. Jadi seperti itu analisanya. Nah, ini seperti yang saya jelaskan tadi. Nah,
Selanjutnya nomor 2, mayat laki-laki ditemukan dengan luka tembak masuk dan luka tembak keluar, luka tembus ya. Pada luka tembak masuk ditemukan kelim api, kelim mesiu, kelim tato, dan kelim jelaga. Berapakah perkiraan jarak tembak? Nah, jawabannya 15 cm. Nah, jadi jarak tembak itu dibagi menjadi beberapa ya. Ada jarak tempel, artinya apa? Laras dari senapan itu bersentuhan dengan kulit, ditembak langsung. Nah, ada sangat dekat, dekat dan jauh. Nah, ini sudah ada ilustrasi ya. Ketika di sini kulit dia menempel, maka tandanya itu adalah jejas laras. Artinya apa? Laras pistol ini itu akan membekas pada kulit. Jadi sehingga yang nampak cuma jejas laras, atau biasanya biasanya stelata atau bahasa lainnya, nama lainnya. Jadi kalau ada tanda stelata atau jejas laras, itu artinya luka tembaknya luka tempel. Nah, kalau dia sangat dekat itu maksimal 15 cm ya, bisa 6 cm, bisa 7 cm. Nah, jadi dia tandanya ada kelim api. Kenapa? Karena kalau dia pertama kali ditembakkan, itu akan terbakar mesiunya, itu akan keluar apinya. Tapi api itu dia nggak bisa mencapai jauh lebih dari 15 cm. Jadi artinya jarak 15 cm itu akan ada kelim api. Nah, seperti itu. Nah, kalau jarak tembak dekat, ada yang kelim jelaga dan kelim tato. Nah, jelaga ini kan bekas dari pembakaran mesiu tadi. Kalau api dia cuma bisa 15 cm, kalau jelaga dia bisa terlempar sampai 30 cm. Jadi artinya dia nembak, kalau peluru kan dia memang sampai jauh ya, bermeter-meter sampai ratusan meter. Kalau apinya dia cuma bisa nyembur 15 cm keluar apinya. Nah, kalau jelaganya atau bekas pembakaran mesiunya dia cuma terlempar sekitar 30 cm. Nah, kalau kelim tato maksimal 60 cm. Kalau jauh itu artinya lebih dari 60 cm. Adanya kelim pesat dan kelim lecet. Ya, artinya ada bekas gitu di sekitar lukanya lecet. Nah, jadi kalau kita lihat pada soal, temukan kelim api, kelim mesiu, kelim tato, dan kelim jelaga, artinya api itu masih bisa menjangkau kulit, artinya cuma 15 cm. Kalau misalnya kelim jelaga dia bisa menjangkau 30. Kalau logikanya kalau kulitnya cuma 15, pasti ada lah terlempar jelaganya, tatunya, lecetnya, pasti ada. Karena dia kan mampu menjangkau 30 cm. Kalau jaraknya cuma 15 pasti nyampe. Kalau jaraknya 20, yang ada apa? Yang ada cuma tato, jelaga, apinya nggak nyampe. Jadi seperti itu. Apalagi jejas laras, jelas tidak ada. Jadi berpikirnya itu dari yang paling jauh dulu. Kalau kulitnya di sini cuma ada ini. Kalau kulitnya di sini cuma ada tato. Kalau kulitnya di sini ada jelaga, ada tato. Kalau kulitnya di sini ada api, ke belakang semua ada. Kalau di sini jejak laras, stelata, ke belakang semua ada semua. Jadi gitu cara melihat menjawab soal ini. Next, seorang mayat dibawa ke forensik untuk dilakukan otopsi. Pemeriksaan luar dapatkan keburuan pada wajah, mulut, dan ujung jari. Keluar busa dari mulut, tardius spot positif, lebam pada leher depan. Pemeriksaan didapatkan sembab paru, bintik kemerahan pada mukosa usus, perikardium paru, tulang lidah padat, dan tulang gondok patah. Apa kemungkinan penyebab kematian? Nah,
Jadi ini tuh adalah kasus dari asfiksia mekanik. Nah, asfiksia mekanik itu artinya asfiksia kan kekurangan oksigen mekanik akibat proses mekanik. Nah, pada asfiksia itu didapatkan pada pemeriksaan luar ada sianosis, ada lebam, biasanya lebih merah kebiruan yang muncul lebih cepat, busa halus, ada petiki ya, ini yang khasnya tardius spot pada mukosa organ dalam akibat hipoksia. Nah, ini juga kan tardius spot, bintik kemerahan, inilah tardius spot, mukosa usus, perikardium dan lain sebagainya. Nah, ada juga ereksi dan ejakulasi. Itu pada pemeriksaan luar. Kalau kita lihat pada pemeriksaan dalam, nah, darah lebih gelap dan encer, kadar fibrinolisin tinggi, busa halus pernafasan akibat hiperventilasi pada saluran yang sempit, usaha untuk mengambil oksigen lebih banyak karena kan dia asfiksia, bendung, peningkatan tekanan hidrostatik, edem paru, fraktur tulang gondok, ini kasus pada gantung diri. Nah, jadi kalau kita lihat pada soal keluar busa mulut, ada tardius spot, kebiruan, sianosis, mulut ujung jari dan lain sebagainya, ini adalah kasus pada asfiksia mekanik. Nah, kalau ditanya apa kemungkinan sebabnya, nah ada yang khas pada penggantungan yaitu adalah fraktur gondok. Nah, tapi penggantungan kan bisa dua kan, bisa pembunuhan, bisa bunuh diri. Nah, ini dia bedanya. Penggantungan itu ada dua ya, yang yang paling bisa paling kelihatan atau paling sering disoal itu adalah arah dari simpul. Nah, dia kalau mendatar itu pembunuhan, artinya di lehernya itu simpulnya itu mendatar. Kalau bunuh diri dia simpulnya serong ke atas seperti horizontal, diagonal seperti ini. Nah, ya dia. Ini juga ada yang lain-lain, luka perlawanan juga yang paling bisa menentukan. Kalau kita lihat pada soal di sini tidak disebutkan dia bagaimana, dia hanya menunjukkan bahwa dia ini asfiksia mekanik yang khas pada penggantungan ke penyebab kematiannya. Tapi bagaimana cara meninggalnya, apakah dibunuh atau pembunuhan atau bunuh diri, nggak disebutkan lebih jauh seperti itu. Jadi jawabannya adalah penggantungan karena ada tulang gondok yang patah, tulang leher. Ini khas pada penggantungan. Oke, next. Perempuan 24 tahun ke RS dengan memar pada mata kanan akibat dipukul teman kerjanya. Pasien membawa surat pemeriksaan permintaan FAIR. Pada pemeriksaan fisik tampak bengkak di sekeliling mata kanan berukuran 4x8 cm, warna merah kebiruan berbatas tegas dan teraba hangat. Nah, bagaimana kesimpulan visum et repertum? Nah, jadi kita dalam membuat kesimpulan itu ini dia, tidak boleh menggunakan istilah hukum, contohnya diperkosa, dipukul, dianiaya. Dalam membuat kesimpulan hanya menggunakan istilah seperti persetubuhan ataupun kekerasan tumpul. Tidak boleh pula seorang dokter menggunakan kata seperti tersangka. Nah, jadi kita lihat pada pilihan jawaban paling mudah untuk mengerjakan soal-soal seperti ini. Kita lihat luka memar pada mata kanan karena dipukul, itu salah, karena yang hanya boleh menggunakan kekerasan tumpul. Misalnya karena kekerasan tumpul oleh tersangka, itu tidak boleh. Oleh teman kerja itu tidak boleh, karena itu bukan bagian kewenangan dari seorang dokter. Dokter hanya menyimpulkan ini tuh kekerasan tajam, kekerasan tumpul, dan deskripsi lukanya, luka memar atau luka terbuka atau luka
seperti apapun. Itu deskripsi luka, lokasi, dan akibatnya. Apakah dia kekerasan tumpul? Kalau misalnya persetubuhan, kita juga tidak bisa menyimpulkan ini persetubuhan atau tidak, karena itu ranahnya penyidik. Nah, jadi misalnya ada robek pada selaput darah, kita juga harus menggunakan bahasa yang awam karena ini dibaca oleh penyidik, bukan dokter, polisi ya. Adanya luka pada selaput darah diakibatkan kekerasan tumpul. Nah, seperti itu. Tumpul dalam kasus robekan di selaput darah itu kan bisa banyak hal. Jadi kalau kita nggak bisa memastikan ini tumpulnya apa, kita nggak boleh berandai-andai. Jadi kita cuma akibat kekerasan tumpul. Nah, seperti itu. Itu bagaimana? Makanya jawabannya yang ini, luka memar dimatakan karena kekerasan tumpul.